Pada Pak Jonas, saya persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, jelas. Oke, mungkin saya bisa dibantu share screen, admin. Sambil menunggu share screen, terima kasih. Aku bisa Foundation yang sudah mengundang saya. Senang bisa ada di forum ini. Itu pertama. Terus kedua, kalau Mbak Yani tadi cerita mualaf di tahun 2006 sebagai tunanetra, saya tahun 2007, setahun kemudian. Nah, itu saya mualaf jadi tunanetra. Nah, satu lagi yang mungkin nggak diceritain Mbak Yani adalah Mbak Yani termasuk yang beruntung. Dia nggak cerita satu sebenarnya. Dia itu sebenarnya barista juga, barista kopi. Dan termasuk barista kopi pertama di Indonesia. Dia beruntung mendapatkan pelatihan sama teman saya, Mas Reza, seorang asesor barista di level nasional. Mungkin itu yang lupa tadi disampaikan oleh Mbak Yani dengan kesenangannya untuk berbagai macam kursus dan pelatihan. Baik, apakah sudah share screen-nya sudah ada? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya akan berbagi pada siang hari ini. Saya katakan bahwa digitalisasi kewirausahaan sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan disabilitas. Tadi sudah ada cerita, mungkin nanti Mas Torik juga akan cerita bagaimana teman-teman disabilitas berdaya karena wirausaha digital. Yang ingin saya sampaikan pertama, next slide. Faktanya, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu ada 8,26% dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi ada sekitar 23. Next slide, Mbak, tolong, Mbak. Ya, sudah, Pak. Nah, ada sekitar 23 sekian juta populasi disabilitas di Indonesia. Ya, ini bukan jumlah yang kecil. Ini data BPS di tahun 2020, Susenas 2020. Jadi kalau kita mau bikin partai politik kayaknya bisa nih. Adalah sekitar 10% suara di luar keluarga kita masing-masing. Nah, ini potensi juga yang perlu kita capture nih ketika berbicara urusan politik. Yang kedua, ini kira-kira ini adalah profil penyandang disabilitas. Next slide, tolong. Nah, ini profil penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan hambatannya ya, ada hambatan fisik, ada hambatan visual, ada hambatan pendengaran, kemandirian, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman baca nanti. Ya. Ini juga berdasarkan data BPS di tahun 2020. Nah, kalau berdasarkan hambatan tadi sudah, berdasarkan kemiskinan, ya tingkat pendapatan di Indonesia, bisa digambarkan bahwa sekitar 11,42% dari total populasi penyandang disabilitas, berarti sekitar ya 2,5 juta lah, dari 23 juta tadi, itu ada pada level miskin. Ya. Kenapa miskin? Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Lanjut. Kalau berbicara geografisnya, ya ada beberapa pulau besar ya di Indonesia, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ya tergambar di sini sebaran dari populasi yang 23 juta tadi. Dan ternyata ini fenomena juga nih. Yang paling banyak tuh di Pulau Sulawesi. Sekitar 9,65% dari total populasi penduduk di Sulawesi itu adalah penyandang disabilitas. Nah, setelah kita selami berdasarkan geografisnya, berdasarkan pendidikan, ya, hanya sekitar 18% dari total populasi penyandang disabilitas pada usia sekolah yang bisa mengakses pendidikan formal. Baik itu sekolah khusus
maupun sekolah inklusi. Yang sama sekali tidak di sekolah itu ada sekitar 13,2%. Ini prihatin sekali ya kita ya, teman-teman, dengan kondisi ini. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa tingkat kemiskinan penyandang disabilitas yang sangat tinggi tadi. Lanjut, next slide. Nah, di awal tahun kemarin, alhamdulillah kami, I3, bersama PR Yakum, AgriLab Universitas Indonesia, dan jaringan DPO di 6 provinsi ya, itu Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, itu mengadakan survei ya, dampak COVID terhadap penyandang disabilitas pelaku UMKM. Dan ini sudah didiseminasikan oleh Kemenko PMK pada saat itu di bulan Juni tahun 2021 kemarin. Nah, ada yang ingin saya gambarkan di sini fenomena-fenomena tentang fakta disabilitas. Yang pertama adalah sekitar 70% dari responden yang jumlah respondennya 576, 70%-nya mengatakan mereka mau pindah dari konvensional wirausaha ya. Itu dengan konvensional yang tiap hari mereka jual beli di warung dan seterusnya, itu mau pindah ke platform online. 70% dari responden. Nah, yang kedua, 48% itu membutuhkan dukungan promosi dan marketplace. Ya, 48% dari responden. Yang ketiga, 43% dari responden itu butuh berjejaring. Ya, berjejaring dalam konteks pemasaran. Nah, ini yang sangat beres nih ya. Dari pertanyaan instrumen survei tersebut, hanya 42% dari responden yang dapat bertahan dalam konteks pandemi ini. Tadi Mbak Yani ada cerita jungkir balik ketika harus jualan ketika PKM dan seterusnya. Nah, dari hasil survei kami, 42% saja yang bisa bertahan. Sementara sekitar 58%-nya itu paling bisa bertahan 3 bulan. Nah, yang 53% ini kemana sekarang? Ngeri ya. Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, kalau tadi Mbak Yani bilang dapat pelatihan dan seterusnya ya. Nah, ini juga saya berharap jadi perhatian perwakilan dari Kementerian UMKM ya, yang hadir di forum kita pada siang sore hari ini. Pertama, 90% dari pelaku UMKM itu belum memiliki nomor induk berusaha NIB. Yang kedua, sebelumnya, yang tidak terakses dengan berbagai macam skema bantuan sosial dalam konteks dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM itu ada 53%. Ya, 53% nggak terakses dengan bantuan yang dicanangkan Bapak Jokowi, yang bilang 2,4 juta dan seterusnya. Tapi fakta yang lain, 90% nggak punya NIB, nggak punya nomor izin berusaha. Ya. Ini catatan-catatan yang dari hasil survei kami, semoga menjadi perhatian berbagai stakeholder yang hadir di sini. Yang berikutnya 83% itu sangat membutuhkan pelatihan online. Ya, saya senang Mas Tommy dan tim dari akubisa.com bisa mengambil peran ini. Ya, tetapi sekali lagi saya titip pesan,
jangan cuma berbicara pelatihan online saja, tapi didampingi, gitu ya. Tadi banyak cerita Mbak Yani jatuh bangun, kalau bisa nyanyi jatuh bangun aku, gitu kan. Ternyata perlu pendampingan. Jadi pelatihan itu harus holistik. Jangan berbicara aksesibilitas saja, jangan berbicara bagaimana mencet, gitu loh. Tetapi manajemennya bagaimana. Tadi Mbak Yani udah katakan, ya, bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana meningkatkan kualitas. Ya, 80%, sekitar 80% butuh pelatihan online, kewirausahaan online. Coba next slide. Nah, slide, tolong. Adminnya minta tolong next slide. Nah, dari hasil survei kami selama 2 bulan itu ya, di 6 provinsi itu, ada beberapa rekomendasi yang kami coba tawarkan ke berbagai pihak. Ya, yang pertama, nah ini kami mendorong kementerian lembaga terkait, ada Keminfo di sini, ada UMKM, koperasi ya, itu untuk memberikan keteraksesan pelatihan kewirausahaan berbasis online. Oke, pada hari ini kita bersyukur masyarakat sipil, Aku Bisa Co-Foundation mengambil peran itu mungkin dalam konteks yang segmented, gitu, atau masyarakat sipil yang lain. Tetapi ketika berbicara disabilitas, Undang-Undang 8 tahun 2016. Sekali lagi, Undang-Undang 8 tahun 2016. Pendekatan kita adalah pendekatan human right, right-based. Bahwa penyandang disabilitas punya hak untuk terakses dengan berbagai macam platform pelatihan online. Tolong menjadi perhatian kita bersama, terutama kementerian sektoral terkait. Baik, sudah diambil peran itu sebagian oleh masyarakat sipil. Ya, tapi kami mohon perhatian kementerian lembaga terkait untuk concern tentang rekomendasi yang pertama ini. Yang kedua, ini tentang perizinan tadi, 90% nggak punya NIB. Ini kan nggak tahu bottleneck di mana. Apakah sosialisasinya, apakah website untuk mendaftar itu nggak akses. Ayo kita sama-sama perhatikan tentang aspek perizinan berusaha ini. Banyak aspek perizinan ya, berbicara halal, berbicara NIB, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman bisa mengakses berbagai macam skema bantuan, sementara mereka nggak terdaftar. Itu rekomendasi kedua. Yang ketiga, nah ini tadi Mbak Yani udah highlight ya mengenai manajemen keuangan, ya bagaimana literasi keuangan, memanage keuangan. Monggo Bapak Ibu, tolong disabilitas dibantu untuk memahami dan mengenalkan. Juga terhadap akses literasinya. Ketika teman-teman pelaku UMKM disabilitas coba-coba nih pergi ke bank, kebanyakan ditanya, kau itunya apa? Ketika mengajukan kredit atau apapun lain. Itu. Masih banyak paradigma bahwa disabilitas tidak mampu, bukan berbasis potensi. Padahal kalau kita coba petakan, ya, penyandang disabilitas itu adalah loyal customer. Malu kalau nggak bayar. Tadi Mbak Yani udah berapa kali bicara malu-malu, tapi itu fakta. Ya. Jadi akses ke literasi keuangan tolong bisa menjadi perhatian juga. Selanjutnya, rekomendasi berikutnya. Mohon next slide. Rekomendasi keempat,
Next slide. Pembuatan panduan terhadap jenis-jenis UMKM yang ada risiko tinggi terhadap pandemi COVID-19 agar Nah, ini juga saya mohon perhatian nih ya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Banyak teman-teman penyandang disabilitas itu justru pelaku usaha mikro itu yang rentan dengan kondisi COVID ini. Contohnya, teman-teman tunanetra itu sebagian besar profesinya adalah pemijat, punya klinik pijat. Ada nggak panduan buat mereka, buku panduan, supaya nggak berisiko terhadap COVID. Sementara mereka harus bersentuhan dengan pasiennya. Sampai saat ini belum ada. Termasuk jenis-jenis usaha yang lain yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Ya, ini sangat dibutuhkan. Ya, buku panduan itu sangat dibutuhkan. Ya, lanjut. Nah, ini juga masalah sosialisasi, bantuan, skema, ya, relaksasi, dan seterusnya. Sering pelaku UMKM disabilitas sulit mengakses informasi itu. Ya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, supaya apa? Tagline SDGs itu loh. No one left behind. Tidak seorang pun tertinggal. Ya gimana nggak tertinggal, informasinya tertinggal. Ya. Terakhir, rekomendasi yang terakhir. Nah ini, Bapak Ibu, ya, ketika berbicara tadi panduannya gimana, aksesibilitasnya gimana, ini sesuai dengan peraturan pemerintah 70 tahun 2019. Partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam berbagai macam skema perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dari berbagai macam program yang ada di sektoral Bapak Ibu semua. Ajak kami. Ya. Sehingga apa? Yang 11% tadi, yang sekitar 2,5 juta tadi, 2,5 juta penyandang disabilitas miskin tadi, tidak jadi beban negara. Malah berkontribusi buat negara. Dengan apa? Dengan pajak dan seterusnya. Itu rekomendasi dari hasil survei kami. Next slide. Udah. Nah, di tahun 2018, kebetulan kami bulan Mei tahun 2018, 60 organisasi penyandang disabilitas bertemu di Yogyakarta. Merumuskan capaian SDGs 2030. Berarti dari sekarang 9 tahun lagi. Dan kebetulan lagi saya yang hadir pada saat itu mewakili Institut Inklusif Indonesia diamanatkan untuk terus ngewangi ini apa ya bahasa Indonesianya? Mengawal yang namanya Blue Economical. Apa itu Blue Economical? Blue Economical itu adalah sistem ekonomi yang dibangun di negeri tercinta ini yang inklusif dan ramah disabilitas. Sehingga ketika itu terakses oleh seluruh penyandang disabilitas, partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan itu bisa didapatkan. Kira-kira terminologinya itu. Kenapa blue? Kalau green itu erat dengan alam, blue itu adalah warnanya disabilitas di bumi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya siang hari ini menjadi inspirasi kita bersama, menjadi motivasi kita bersama. Selamat buat Aku Bisa Foundation. Saya apresiasi penuh apa yang Mas Tommy dan kawan-kawan lakukan. Tunet muda yang energik. Saya sih udah tua, terus terang aja. Ini adalah generasi-generasi penerus, pejuang-pejuang disabilitas, terus semangat untuk mewujudkan
Indonesia yang Inklusif 2030. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.